Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FNB Family. Kali ini kami akan membahas video tentang tenses. Jadi kalian tahu sendiri kan, tenses itu kita ada banyak banget tenses yang mau kita pelajari. Tapi untuk di slide kali ini kita mau pelajari tentang simple present. Apa sih simple present itu? Baiknya kita tonton video yang mau ditayangin ini, jadi jangan kemana-mana ya. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang simple present. Simple present itu tenses yang sangat mendasar dipelajari oleh pelajar di seluruh dunia. Apa sih simple present itu? Simple present itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada saat ini. Namanya juga present, pada suatu spesifik waktu tertentu. Yang mau kita bahas untuk kali ini adalah ada beberapa rumus pada saat yang mau kita pelajari di simple present. Yang pertama itu adalah rumus 1. Jadi kita harus benar-benar ingat ada beberapa rumus yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kalimat. Jadi sebelum kita masuk ke kalimat, kita harus tahu apa sih rumus dari kalimatnya ini. Jadi yang pertama adalah subject plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus description. Jadi di sini kita akan membagi dua rumus yang berbeda dengan subjek yang berbeda pula. Di sini kita akan ngebahas untuk verb one tanpa ada embel-embel apapun. Jadi untuk verb one atau kata kerja bentuk pertama yang tidak menggunakan penambahan apapun ialah I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, dan jamak. Jamak itu adalah lebih dari satu orang ya, tapi bukan kita, bukan mereka. Jamak itu kita akan menyebutkan tentang seseorang, tapi lebih dari satu. Contohnya untuk pelajar atau guru-guru. Jadi kita menyebutkannya bukan guru, tapi guru itu lebih dari satu. Makanya kita menyebutnya jamak. Verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama ya kata kerja bentuk pertama yang belum dirubah apapun, belum masuk ke kata kerja kedua atau kata kerja yang tidak ditambahkan dengan embel apapun. Jadi contohnya di sini adalah subjek untuk I, kata kerjanya ialah buy. Buy itu membeli dan description-nya adalah fruits in the market. Untuk pengertiannya kita akan ngebahas di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu, yang kedua kita punya you. Kata kerja bentuk pertamanya ialah read dan kata kerja ketiganya dan description-nya ialah book in the bathroom. Jadi kamu membaca buku di kamar tidur. Nah, untuk they itu mereka itu banyak. Play itu kata kerja bentuk pertama, description-nya adalah in the garden. Yang keempat ialah we. We itu kami ya, kami itu termasuk saya. Jadi saya dan Rina, katakanlah saya dan Roni, katakanlah. Jadi ada sayanya di situ, disebutnya ialah we, kita. Sing, bernyanyi, a song in the karaoke room. Sebuah lagu di ruang karaoke. Jadi we-nya itu saya termasuk ada di ruang karaoke itu bernyanyi bersama kalian. Dan jamak more than one. More than one katakanlah students study in the classroom. Jadi murid-murid itu belajar di ruang kelas untuk lebih pemahamannya lebih mendalam
apa sih kata-kata yang nggak dimasukin untuk penambahan S atau ES? Kita ingetin aja kata-kata Ayu Dewi. Jadi kita punya artis kan, namanya Ayu Dewi. Jadi kita ingetin aja Ayu Dewi. Ayu Dewi itu, oh berarti dia subjek yang tidak menggunakan embel-embel apapun pada verb one. Selanjutnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang contoh I, you, they, we, dan jamak. Di sini kita sudah menyebutkan bahwa subjek, verb one atau kata kerja bentuk pertama, dan description. Di sini contohnya ialah I read a book every morning. I di sini merupakan subjek, read merupakan verb one, dan book every morning itu adalah description yang mempunyai arti saya membaca buku setiap pagi. Dan contoh yang lainnya ialah they. They play in the garden. They di sini merupakan subjek, play di sini merupakan verb one, dan in the garden merupakan description yang mempunyai arti mereka bermain di kebun. Dan contoh yang ketiga ialah jamak atau more than one human or more than one person. Yang kedua, kita mempunyai rumus yang kedua ialah subject, verb one plus e or es plus description. Di sini subjeknya merupakan he, she, it, dan tunggal. Di mana verbnya kita harus menambahkan buy plus s menjadi buys. Fruits in the market. Dia membeli buah di pasar. She plus reads menjadi reads. Description-nya ialah book in the bedroom. She reads book in the bedroom. Dia, perempuan, membaca buku di kamar tidur. It verb one-nya ialah play, menjadi plays, karena plus s. Description-nya ialah in the garden, di kebun. Dan tunggal. Verb-nya ialah go, plus es menjadi goes. Description-nya ialah to school by bike. Jadi tunggal ini bisa diartikan sebagai nama orang. Rina, katakanlah Rina goes to school by bike. Jadi Rina pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Jadi di rumus kedua ini kita mempunyai keyword atau kata kunci yang kata kuncinya ialah bentuk spesial kata kerja pada orang ketiga. Apa itu kata orang ketiga? Ialah he, she, atau it, tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Jadi mau ada penambahan s atau is itu tergantung dari kata kerja yang sedang dipakai. Itu kita akan bahas tuntas nanti. Dan di sini contoh dari rumus kedua ialah he buys fruit in the market, di mana he itu berperan sebagai subjek, buys berperan sebagai verb one atau kata kerja bentuk pertama, fruits in the market itu merupakan deskripsi, di mana artinya ialah dia membeli buah di pasar. Sorry, ini bukan es krim ya, tapi buah. Dan yang kedua ialah bus. Goes to school by bike. Jadi di sini bus itu berperan sebagai subjek. Go menjadi goes to school by bike.
Goes itu berperan sebagai verb one, dan to school by bike, ke sekolah menggunakan sepeda. Ini arti. Dan di contoh yang pertama ini maaf ya guys, ini salah tulis. Jadi di sini bukannya ice cream, tapi ini perlu digarisbawahi ialah membeli fruits. Fruits mempunyai arti buah ya guys, bukan ice cream. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih yang berakhiran S atau ES. Jadi siapa sih yang berperan sebagai S atau ES itu? Jadi kita tunggu di video selanjutnya ya guys. Jadi diharapkan untuk bersabar dalam pembuatan editing video yang kedua. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.